TV Peduli masih bersama saya, Ika Merdeka Sari. Dalam suasana new normal atau tatanan hidup yang baru bagi masyarakat di tanah air, terkhusus di Kota Parepare, banyak hal yang kemudian sedikit bergeser. Ada perubahan setelah beberapa bulan kita mengisi hari-hari kita di rumah saja dengan kegiatan yang sangat terbatas. Kali ini ada salah satu tema yang tentunya penting sekali untuk kita simak bersama, yaitu tata cara atau protokol pelaksanaan pernikahan di tengah pandemi, khususnya di new normal kali ini. Dan hadir di studio saat ini perwakilan dari kantor urusan agama Kemenak Parepare, ada Pak Ustadz Taufikur Rahman, MPD. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Tak hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah baik. Temanya menarik sekali saudara. Untuk itu saya mengajak Anda untuk berinteraktif di fanpage Facebook TV Peduli, atau langsung layangkan pertanyaan Anda saja di sini ya. Dan langsung saja Pak Ustadz, tema kita langsung diulas. Silakan. Tema kita pada hari ini nikah, protokol nikah di masa darurat COVID-19. Karena protokol nikah ini sudah beberapa kali dirubah, sudah 6 kali dirubah sejak pandemi ini. Pada awalnya nikah itu dibolehkan dengan melakukan harus pendaftaran online. Pada awalnya bulan 3 yang lalu, surat edaran Dirjen itu nomor 2 masih dibolehkan dengan melakukan pendaftaran online dengan melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan arahan gugus tugas, yaitu kalau menikah di luar kantor KUA maksimal dihadiri 10 orang, itu pada saat masih bulan Maret, maksimal dihadiri 10 orang, memakai masker, APD standar ya, APD standar, wali nikah dengan pengantin dan penghulu menggunakan sarung tangan, yang lain membawa hand sanitizer dan dilakukan di ruang yang terbuka, tidak boleh di ruang yang tertutup. Paling tidak sirkulasinya baik. Sirkulasinya baik. Nah, setelah itu terjadi lagi perubahan dengan surat edaran Dirjen nomor 3. Surat edaran Dirjen nomor 3 ini sudah melarang lagi, tidak boleh nikah di luar kantor KUA. Semua harus menikah di dalam kantor KUA dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Itu berlangsung sekitar 1 bulan, hampir 2 bulan itu diterapkan. Hanya boleh menikah di kantor KUA saja dan pendaftaran secara online. Masyarakat kita biasa banyak yang tidak tahu bagaimana cara mendaftar online ini. Pegang komputer saja, masyarakat kita masih ada yang kurang paham. Tapi kan pakai gadget bisa ya? Ya, pakai gadget bisa, SIMKA Go ID bisa mendaftar secara online. Kalaupun masyarakat tidak tahu, ya silahkan datang ke kantor, nanti kita bantu. Ya, apa boleh buat? Sebenarnya kita harus meminimalisir pertemuan, tapi kalau memang masyarakat tidak tahu, kewajiban kami untuk melakukan pelayanan. Insya Allah kami bantu untuk daftar secara online. Saya kira begitu awalnya. Ya, boleh di luar, mendaftar online dengan protokol. Kemudian surat edaran selanjutnya harus di dalam KUA dengan protokol, dengan mendaftar online. Kemudian surat edaran selanjutnya tidak boleh menikah. Sempat ada 1 bulan 5 itu di KUA khusus Kecamatan Bagacuki tidak ada pernikahan sama sekali. Karena dilarang pada saat itu. Di bulan berapa ini? Bulan yang lalu ya, bulan 5 yang lalu. Dilarang. Sama sekali tidak ada. Sama sekali, baik di luar kantor, di dalam kantor, tidak boleh sama sekali. Nanti setelah surat edaran selanjutnya membolehkan kembali nikah di kantor. Nah, jadi awal bulan 6, bulan Juni ini boleh menikah di kantor tanggal 1 sampai tanggal 9. Boleh menikah di kantor. Kalau sudah pengen sekali silahkan ya. Pada saat itu. Nah, nikah kan itu sunnah ya. Iya. Nah, syarat juga untuk menyempurnakan keimanan seseorang itu nikah. Nikah itu juga kan seperti makan ya, tidak bisa dilarang. Melarang orang nikah
Ya, sama dengan melarang orang makan, ya cari persoalan kita. Iya, iya. Karena itu kebutuhan ya. Karena itu kebutuhan. Melarang orang nikah, ada ulama kita mengatakan gitu, ya sama melarang orang makan. Jadi tidak boleh dilarang, tapi disiapkan protokolnya. Nah, itulah kita siapkan protokol. Tanggal 1 sampai tanggal 9 Juni itu harus di KUA. Tanggal 10 Juni ada lagi surat edaran baru, sudah boleh di luar KUA. Bagaimana caranya? Dengan protokol kesehatan maksimal 10 orang yang hadir menggunakan APD itu tadi, masker, sarung tangan, hand sanitizer disiapkan. Maksimal 10 orang yang hadir. Kalau di tempat pertemuan atau di tempat ibadah, maksimal 20% dari daya tampung rumah ibadah itu. Kalau rumah ibadah itu daya tampungnya 200 orang, berarti maksimal yang bisa hadir 40 orang. Maksimal 50 orang. Bahkan kalau bisa jangan sampai 50 orang. Kalau bisa jangan sampai 50 orang. Ya 20% lah. Ya, itulah petunjuk protokolnya. Dan kita penghulu KUA diberi payung hukum oleh surat edaran ini. Kalau ada yang tidak memenuhi protokol, nah KUA berhak menolak diselenggarakannya suatu akad nikah. Jadi misalnya begini, ya, keluarga calon pengantin sudah tanda tangan, kami ingin menikah tanggal sekian, siap melaksanakan protokol kesehatan, dihadiri paling banyak 10 orang di rumah dengan menggunakan alat pelindung diri. Setelah penghulu datang, ternyata enggak, misalnya ya, ternyata tidak melaksanakan protokol, yang hadir terlalu banyak atau ruangannya sempit sehingga tidak bisa social distancing, tidak bisa physical distancing, maka Dirjen Bimas Islam memberikan kewenangan kepada penghulu, kasih dia penolakan. Mohon maaf Pak, kami menolak untuk menikahkan anak Bapak, cucu Bapak. Kami akan siap nikahkan di waktu yang lain dengan memperhatikan protokol pernikahan, protokol kesehatan. Jadi itu yang urut-urutannya itu cukup panjang ya, sampai harus diatur oleh 6 surat edaran sampai hari ini. Jadi boleh. Yang terakhir itu yang perlu kita mungkin sampaikan kepada masyarakat luas Parepare. Jadi penghulu itu punya kewenangan menolak, sudah diberikan. Walaupun sudah bayar, semua lengkap, tapi social distancing tidak dilaksanakan, penghulu boleh pulang. Sorry, pernikahan Anda ditunda, bro. Nah, kira-kira begitu. Baik, tapi saya ingin tahu ini dengan istilahnya, saya kira bukan cuma Parepare yang menerapkan ini, ya, tapi seluruh tanah air ya. Tapi kalau kita lihat studi kasus sendiri di Parepare, ada tidak yang pernah terjadi demikian insiden seperti itu? Belum terjadi karena ini baru 2 hari yang lalu ya. Oke. 2 hari yang lalu ini diberlakukan. Kalau ada peristiwa nikah, misalnya besok, lusa, setelah surat edaran Dirjen nomor 6 ini yang memberikan kewenangan untuk menolak, ada terjadi begitunya, maka kami akan tolak. Sebelum itu terjadi, kami wanti-wanti memang. Kami ingatkan memang kepada seluruh warga, khususnya Parepare, jangan mengabaikan protokol kesehatan. Anda juga kena. Kami kena secara kedisiplinan pegawai, bisa juga tertular. Anda kena, bisa tertular. Saya kena 2 karena saya pegawai, kena disiplin, kena penyakit juga. Anda kena penyakit saja, kira-kira seperti itu. Jadi mari kita saling menjaga. Baik. Tapi kalau untuk penerapan di new normal ini masih seperti yang tadi dijelaskan Pak Ustadz ya? Ya, masih seperti di new normal ini. Karena itu surat edaran yang terakhir nomor 6, protokol new normal tadi. Yang hadir baik di KUA maupun di rumah maksimal 10 orang dengan ruangan yang terbuka, jangan yang tertutup. Jadi bisa dikatakan untuk saat ini tidak ada resepsi? Tidak ada sama sekali. Tidak boleh. Kalau mau resepsi dari kamarnya orang, wah itu tugasnya gugus tugas lagi. Tahun depan deh. Bukan kewenangan penghulu sudah ya, itu sudah kewenangan gugus tugas kecamatan, gugus tugas
kabupaten kota. Oke, dan ini penting sekali sebenarnya ketika karena dilematis juga Pak Ustadz ya, apalagi di daerah kita yang memang masih sangat menjunjung tinggi local wisdom seperti itu, tidak enakan kita ya, tidak enak gitu perasaan gitu kan. Nah, kalau seumpama seperti ini kondisinya, ya, seperti tadi sudah dilakukan semuanya sudah siap, ready. Ternyata penghulu datang itu ternyata kapasitas yang harusnya hanya 10 orang, yang datang 50 orang, belum dari luar sudah banyak yang menyambut. Otomatis karena ada payung hukum yang melindungi bapak-bapak penghulu gitu ya. Iya, betul. Kemudian menolak. Bagaimana proses selanjutnya? Kalau misalnya oke, baiklah kami mengatur kembali. Apakah melakukan pendaftaran ulang lagi, mulai dari awal lagi? Nah, baik. Jadi kalau ditolak, kita berikan pernyataan penolakan. Ada belangkonya jelas kami kasih dengan memberikan alasan yang jelas bahwa kami tolak misalnya karena Anda melanggar janji Anda sebelum kan mengajukan permohonan akad nikah, ada janji, ada pernyataan. Saya siap melaksanakan protokol kesehatan. Kalau di rumah maksimal 10 orang. Kalau di masjid rumah ibadah maksimal 30 orang. Nah, itu karena dilanggar. Karena Bapak melanggar, maka pernikahan Bapak kami tunda. Silahkan ajukan lagi waktu yang baru. Berkasnya tetap, pembayarannya tetap, tidak tambah lagi. Yang berubah hanya waktunya saja. Silahkan atur waktu yang baru dengan melakukan pernyataan yang lebih tegas lagi bahwa Anda betul mau melaksanakan. Kalau dilanggar lagi ya nggak jadi lagi. Nggak jadi kalau dilanggar terus. Oke, repotnya berulang-ulang. Berulang nanti. Baik. Nanti penghulunya jadi bosan. Baik, ini juga penting sekali karena meskipun sekarang era smart city semuanya itu online, termasuk registrasi banyak hal. Ya, ini mungkin perlu pemahaman kepada pemirsa di rumah, Pak Ustadz, seputar ini tadi pendaftaran online, karena mencegah physical distancing tadi. Silakan. Nah, baik, mencegah physical distancing itu pendaftaran online disiapkan di seluruh Indonesia ya, bukan hanya di Kabupaten Cupiki saja, bukan hanya di Parepare saja, tapi aplikasinya itu untuk seluruh Indonesia. Tinggal saja ketik saja Simkah Go ID saja. Ketik itu akan muncullah daftar. Akan muncul daftar, ada muncul menu-menu yang lain. Karena kita mau mendaftar nikah ya, ketik saja itu, klik saja itu daftar, maka muncullah siapa yang mau mendaftar, ketik nama Anda, ketik calon pengantinnya, ketik orang tua Anda, ketik calon pengantin laki-laki maupun perempuan sesuai dengan menu yang tersedia. Setelah itu dikirim, kemudian di print out. Nah, akan ada keluar pernyataan bahwa Anda sudah mendaftar. Anda sudah mendaftar. Di dalam pendaftaran itu semua syaratnya sudah disiapkan. Siapkanlah syarat-syarat itu. Setelah keluar printoutnya, syarat-syaratnya, fotokopi ijazahnya, fotokopi KTP-nya, fotokopi KK-nya, fotonya di bundel dalam satu berkas, bawalah ke KUA. Jadi kita langsung ketemu di sana. Setelah berkasnya lengkap, tidak berulang-ulang lagi. Oh, kurang ini Pak, tambah, balik lagi. Kembali lagi ke oh, kurang ini Pak, tambah, balik lagi. Ketemunya terlalu sering. Nah, online ini sifatnya betul-betul clear. Kita ketemu sudah lengkap. Kita ketemu tinggal ijab kabul. Nah, itulah yang diharapkan mengurangi physical distancing. Jadi ini penerapan physical distancing yang tepat guna gitu menurut saya ya. Karena ini juga salah satu kita tentunya apresiasi dari Kemenak melakukan inovasi di tengah pandemi seperti itu. Nah, pendaftaran online itu langsung terjawab di situ. Kalau berkas Anda kurang langsung dijawab. Iya, karena biasanya kalau kita meregistrasi biasanya ada tanda merah yang tidak valid gitu kan. Kalau tidak valid dia akan meminta ulang. Tapi proses pembayaran seperti apa Pak Ustadz? Oke, pembayarannya setelah pendaftaran online, berkas dinyatakan lengkap, kemudian berkas lengkap ini di-store di KUA, diverifikasi. Di berkas itu kan lengkap sudah, ada WA calon pengantin, ada nomor HP walinya, ada nomor orang tuanya, tahu semua. Jadi setelah berkasnya itu lengkap, di-store di KUA, diverifikasi,
kemudian KUA mengeluarkan nomor billing, nomor pembayaran. KUA mengeluarkan nomor billing atau nomor pembayarannya yang lebih mudah dipahami masyarakat. Nomor pembayaran. Nomor pembayaran inilah kami kirimkan melalui WA kepada calon pengantin. Bawalah itu nomor pembayaran ke bank, bayar sendiri. Bisa ke bank bayar sendiri, bisa ke ATM bayar sendiri, bisa ke pos bayar sendiri. Nah, jadi alternatifnya banyak. Kalau tidak mau ketemu di teller di bank boleh, ya ATM saja. Betul. Sekarang sudah bisa store tunai. Ya ATM saja. Tinggal masukkan itu nomor pembayarannya. Sesuai yang terdiri dalam registrasi. Registrasi ini nomor pembayaran Anda, masukkan. Begitu terbayar, maka secara otomatis akan terbaca di aplikasi di KUA. Oh, si B sudah membayar. Langsung tampil di layar komputer di KUA. Si B sudah membayar. Tidak perlu lagi datang ke KUA. Jadi no pungli-pungli nih. No pungli-pungli lagi. 600.000 tok masuk di Kementerian Keuangan. Nah, itu boleh ke bank, boleh ke kantor pos, boleh ke ATM. Oke. Jelasnya lengkap, 600.000 di luar KUA ataupun di luar jam kerja. Oke. Saya kira nih informasi yang sangat bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Terus mungkin Anda yang ini sudah merencanakan jauh-jauh hari sebenarnya sebelumnya, dan undangan juga sudah tersebar, artinya kita cukup prihatin untuk itu. Tapi situasi memang tidak memungkinkan. Tanggapan Pak Ustadz? Jadi sekarang saya sampaikan kepada seluruh warga, pada seluruh pemirsa TV Peduli, bahwa layanan nikah sudah kita buka baik di dalam kantor KUA maupun di luar kantor KUA. Silahkan menikah dengan catatan ikuti protokol kesehatan yang sudah kita sampaikan. Karena kami paham, pada dasarnya Kementerian Agama paham, ulama kita pasti paham bahwa nikah itu sangat penting, adalah kebutuhan. Kalau dilarang tidak bisa, dia akan mencari jalannya yang lain. Sama dengan orang makan ya, dilarang orang makan tidak bisa, dia akan mencari jalan. Maka caranya adalah disiapkan aturan mainnya, disiapkan protokolnya. Silahkan makan dengan cara ini. Kalau beli di warung makan, dibungkus saja, bawa pulang ke rumah. Kalau mau menikah boleh, protokolnya ini maksimal 10 orang. Pakai alat pelindung diri, masker, sarung tangan, hand sanitizer, dan social distancing. Dan lakukan proses nikah itu di sirkulasi darah yang baik paling tidak seperti itu. Iya, silahkan datang di KUA, kami layani. Baik, kita jalan dulu Pak Ustadz. Saudara, jangan kemana-mana, informasi menarik seputar protokol pernikahan di saat di tengah COVID pandemi. Meskipun new normal, masih ada kaidah-kaidah yang harus kita patuhi. Seperti apa lagi berikutnya, tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan sebuah informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya.
Mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi Radio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Baik saudara, Anda masih bersama kami di TV Peduli tentunya seputar protokol pelaksanaan pernikahan di new normal COVID-19 ini ya. Baik, ini Pak Ustadz biasanya sebelum pandemi menyerang, melanda, belum lagi masuk era new normal seperti itu, biasanya kan ada kursus kilat bagi calon pengantin. Iya, betul. Nah, apakah itu masih diberlakukan saat ini atau seperti apa model metodologi yang lain yang diberlakukan? Nah, baik. Itu kita sebut nomenklaturnya itu adalah BINWIL ya. Bimbingan perkawinan. Biasanya kita laksanakan apabila anggarannya masih tersedia, kita laksanakan 3 hari. 3 hari berturut-turut. Jadi calon pengantin itu kita bimbing bagaimana akad nikah itu, bagaimana pernikahan itu menurut syariat agama kita, bagaimana bergaul suami istri, apa hak dan kewajibannya, bagaimana taharahnya, bagaimana junubnya, bagaimana wudhunya, itu kita ajar selama 3 hari. Itu kita sebut bimbingan perkawinan. Di saat misalnya di akhir-akhir tahun biasanya anggarannya sudah habis karena terlalu banyak yang menikah, maka kita lakukan bimbingan perkawinan secara mandiri, tidak lagi secara berkelompok. Jadi 2 pasang, 3 pasang, 5 pasang kita bimbing secara mandiri dengan materi yang sama. Itu dalam keadaan normal. Tapi setelah masuk darurat ini, perintah daripada Dirjen bimbingan perkawinan secara tatap muka, secara langsung itu ditiadakan sama sekali. Ya, terus pertanyaannya, loh, kalau begitu bagaimana? Bagaimana caranya calon pengantin ini mendapatkan bimbingan? Ya, untuk sementara namanya darurat, terpaksa kami sarankan saja silahkan belajar secara online. Insya Allah semua tersedia secara online. Apakah itu dimediasi oleh Kemenak atau seperti apa? Tidak kita mediasi lagi, tapi kita siapkan untuk layanan konsultasi pada calon pengantin. Okay. Ada kami cantumkan di kantor, kalau mau konsultasi tentang pernikahan hubungi ini, hubungi penghulu ini. Kalau mau konsultasi tentang kepenyuluhan agama, hubungi ini. Kalau mau konsultasi tentang kemasjidan, hubungi ini. Kalau mau konsultasi tentang zakat dan wakaf, silahkan ini. Haji ini, itu kita siapkan di kantor. Jadi boleh konsultasi tapi secara online lagi. Virtual. Virtual saja. Kalau mau bertatap muka ya silahkan saja video call dengan kami siap terima. Silahkan telepon, silahkan via WA juga kami bisa. Karena sampai saat ini pertemuan secara langsung itu, bimbingan perkawinan seperti kemarin-kemarin itu masih dilarang sampai hari ini. Kita berdoa saja supaya ini cepat berlalu ya. Kita kembali bisa melaksanakan itu. Oke, baik. Nah ini kemudian ada beberapa hal yang memang sebenarnya sudah dijelaskan secara akurat oleh Pak Ustadz, perwakilan dari Kemenak dan juga pasti KUA juga ini Pak Ustadz ya. Ini bagaimana kita tidak mau terlalu jauh, tapi kalau ada pernikahan juga ada perceraian seperti itu kan. Nah ini kan perlu terjadi konflik nih. Kan sudah menikah ya. Nah, tidak sedikit juga mungkin yang mengalami gesekan-gesekan di rumah tangga, dan saya yakin di sini KUA menjadi garda terdepan untuk memediasi, mencari solusi, menjadi konsul masalah pernikahan. Konsultasi sebelum perceraian misalnya itu terjadi. Apakah juga dibuka atau seperti apa? Dibuka. Pembinaan keluarga sakinah itu kita buka. Ada penyuluh agama Islam kita siapkan. Mau yang ibu-ibu, oke. Mau yang bapak-bapak, oke. Mau yang muda-muda, oke. Mau yang sudah tua, boleh. Kalau memang terjadi konflik dalam rumah tangga dan ingin mencari kira-kira mediator ya, yang memahami tentang syariat, memahami tentang agama, silahkan hubungi kami. Kami
bisa memberikan layanan konsultasi tentang keagamaan. Mau telepon silahkan, mau WA silahkan, mau video call silahkan. Karena itu sudah kami siapkan insya Allah. Dan itu sudah sering kami lakukan. Kalau ada yang mau cerai, bertengkar, terkadang kami hubungi satu, kemudian hubungi yang satunya lagi, setelah itu dipertemukan. Ada yang berhasil, ada juga yang gagal. Ya begitu. Ada yang berhasil baik kembali. Rujuk jadinya ya. Rujuk kembali. Kadang hanya karena emosi, kelepasan ngomong, padahal menyesal juga nantinya. Gitu. Kalau emosi itu terkadang sembarang diucapkan ya, padahal nantinya menyesal juga. Banyak yang seperti itu. Kami panggil satu-satu, kami pertemukan, rujuk kembali, baik kembali. Banyak yang begitu. Yang penting selama mau membuka diri, insya Allah kami siap membantu memberikan layanan. Baik. Kita aja dulu Pak Ustadz, saudara. Jangan kemana-mana, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan sebuah informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi Radio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Baik, saudara Dawasi Asia terus bersama kami. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan kita tiba di segmen terakhir. Mungkin ada yang ingin disampaikan, kembali mengingatkan protokol pernikahan di Kota Parepare yang telah diatur dan tentunya ada aturan hukumnya sudah jelas dan harus dipatuhi mau tidak mau, suka tidak suka. Yang jelas ini adalah kaidah-kaidah dan maklumat yang harus dilaksanakan. Silakan Pak Ustaz. Man tasawwaja faqad istakmal nisfatayn. Siapa yang menikah itu menyempurnakan seperdua dari agamanya. Dalam riwayat yang lain disampaikan man tazawwaja faqad istakmal nisfatayn. Siapa yang menikah maka dia menyempurnakan seperdua daripada keimanannya. Jadi bagaimanapun cerdasnya orang, mohon maaf kalau belum menikah itu masih setengah. Atau bagaimana Siapa yang cantik bilang dan cakepnya ya? bagaimanapun cantik cakepnya aku belum menikah, maaf iman Anda masih setengah. Siapa yang bilang? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadisnya tadi dari dua riwayat dan dua lafaz yang berbeda. Mari menikah, yang sudah siap mari menikah, kau sudah siap melayani. Di masa darurat COVID-19 ini pun kami siap untuk melayani Anda. Silahkan mendaftar secara online, konsultasi secara online,
dan membayar secara online. Akad nikah kita ketemu, akad nikah baru kita ketemu dengan menerapkan, mohon maaf, terapkan protokol kesehatan agar kita semua aman, keluarga kita aman, penghulu aman, yang pegawai negeri aman, gugus tugas aman. Kita laksanakan semuanya itu, selamat. Supaya pernikahannya juga itu sakinah mawaddah warahmah, bukan membawa kerusakan tapi membawa kebaikan. Saya kira itu penyampaian saya. Mudah-mudahan masyarakat tidak takut lagi datang ke KUA, tidak takut lagi untuk menikah. Ini COVID. Insya Allah dengan mematuhi prosedur, protokol, semua bisa kita layani dengan baik. Saya kira begitu. Baik. Jadi tidak ada lagi istilahnya keraguan-raguan ya. Jikalau memang sudah ada keinginan, mampu, dan keluarga juga sudah support sesuai aturan yang berlaku, kita tegakkan seperti itu ya. Dan yang pasti kita semuanya ingin selamat, Anda selamat, kita semua selamat. Mulai dari kameramen sampai ya, betul. Terutama kameramen nih selalu ada. Selalu cari-cari muka sampai nyenggol. Kadang lupa itu kameranya itu. Iya, padahal ini harus physical distancing sebenarnya ya. Oke, baik, pakai kamera yang lensanya bisa nangkep dari jauh aja gitu. Baik, apapun itu saudara, KUA kita sudah memberikan inovasi yang luar biasa. Anda sebagai masyarakat silakan mengikuti prosedur yang ada, semuanya indikator-indikator yang dibutuhkan juga semuanya sudah lengkap via online, via virtual, nanti semuanya sudah beres pas akad nikah baru ketemu. Jadi biar nggak bolak-balik lagi. Anda sibuk juga di KUA juga istilahnya mungkin bisa menangani kasus-kasus yang lain gitu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ada lagi yang disampaikan? Saya kira itu saja. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama pula saya juga harus pamit dari layar kaca pemirsa di rumah. Ikuti tata cara atau protokol pernikahan di tengah wabah pandemi. Silahkan, tadi sudah dijelaskan bagaimana prosedurnya. Dan untuk informasi lebih lanjut silahkan langsung hubungi maksudnya kantor urusan agama yang terdekat, gitu kan? Atau bisa langsung ke Kemenak untuk mendapatkan indikator-indikator untuk mengikuti atau melaksanakan pernikahan di tengah pandemi. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.